Halo teman-teman semua, kali ini mari kita bahas beberapa contoh soal tes tulis untuk posisi staf akuntansi. Sebenarnya ada beberapa jenis soal tes tulis, contohnya ada yang diminta membuat jurnal, ada juga yang diminta untuk mencari penyebab neraca saldo tidak balance, dan ada juga beragam contoh soal tes lainnya. Tapi untuk kali ini kita bahas dulu dua contoh soal yang cukup simpel. Yang pertama, kalian diminta menyusun laporan laba rugi dari data yang ada di sini. Lalu yang kedua, kalian diminta menyusun laporan harga pokok produksi. Sebelum ke pembahasan, silahkan download dulu filenya lewat link yang sudah saya sediakan. Kalau sudah, kita langsung kerjakan soal yang pertama. Di sini ada laporan laba rugi untuk PT Stapi Motor. Nah, pada laporan laba rugi itu ada komponen pendapatan dan komponen beban. Pendapatan di sini diperoleh dari penjualan, bisa berupa jasa ataupun barang. Nah, di sini untuk mengerjakan laporan laba rugi, kalian cari dulu akun-akun penjualan. Yaitu ada penjualan subdealer dan ada juga penjualan langsung. Langsung saja masukkan ke laporan laba rugi. Nah, penjualan yang dimasukkan ini baru penjualan kotor. Dalam laporan laba rugi, kalian harus menampilkan hasil penjualan bersih. Caranya, total penjualan ini dikurangi dengan retur dan potongan atau diskon penjualan. Kalian masukkan retur dan diskonnya. Baru kita hitung total retur dan total potongan. Tinggal ditambahkan. Hasilnya seperti ini. Baru kalian tambahkan penjualan untuk subdealer dan langsung. Lalu kalian kurangkan dengan total retur dan total potongan. Maka akan diperoleh penjualan bersih. Baru sekarang kita hitung beban pokok penjualan. Pertama, masukkan dulu data harga pokok penjualan. Baru masukkan komponen penambah dan pengurang harga pokok penjualan. Untuk penambah ada biaya angkut pembelian, lalu potongan pembelian akan mengurangi harga pokok penjualan. Kalian input seperti ini. Baru hitung total harga pokok penjualan. Caranya, harga pokok penjualan ditambah biaya angkut pembelian dikurangi potongan pembelian. Kalau sudah, kita hitung laba kotor. Caranya penjualan bersih dikurangi dengan total harga pokok penjualan yang sudah dihitung tadi. Nah, sekarang sudah diperoleh hasilnya seperti ini. Baru kita masukkan akun-akun beban. Beban ini terbagi jadi 3 kategori, yaitu ada beban operasional untuk penjualan, beban operasional untuk administrasi dan umum, dan beban lain-lain. Kita masukkan dulu beban operasional yang bagian penjualan. Pertama, ada beban gaji untuk bagian penjualan. Lalu ada beban komisi penjualan, kemudian beban promosi, lalu beban BBN, asuransi, pemeliharaan, pulsa handphone, beban sewa, dan beban penjualan lain-lain. Pokoknya beban penjualan ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional.
Nah, di sini aktivitas operasionalnya adalah jual beli motor. Kalian input angkanya, lalu tinggal ditambahkan. Baru kita masukkan beban administrasi dan umum. Ada beban gaji bagian administrasi, lalu beban telepon, beban perlengkapan, beban kerugian, lalu penyusutan, lalu beban jasa profesional, dan beban administrasi lain-lain. Tinggal kalian jumlahkan, baru tambahkan kedua hasil ini untuk memperoleh total beban operasional. Nah, total beban operasional ini kalian kurangkan dengan laba kotor untuk memperoleh laba operasional. Baru kita masukkan beban lain-lain. Ada beban administrasi bank, lalu beban denda, beban pajak, dan juga beban bunga. Kalian input lalu hitung total akhirnya. Baru kita masukkan pendapatan lain-lain. Nah, di sini akun-akun yang belum diinput berarti masuk ke kategori pendapatan lain-lain. Kalian input lalu hitung totalnya seperti ini. Baru kita hitung laba sebelum pajak. Caranya, laba operasional dikurangi beban lain-lain, ditambahkan dengan pendapatan lain-lain. Maka diperoleh hasilnya Rp95.431.511. Nah, seperti itu untuk soal yang pertama. Baru sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Sebelum ke pembahasan, kalian harus tahu dulu rumusnya untuk menghitung harga pokok produksi, yaitu biaya produksi ditambah saldo awal barang dalam proses, dikurangi saldo akhir barang dalam proses. Nah, untuk menghitung biaya produksi, caranya itu biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah biaya overhead pabrik. Langsung saja kita hitung dulu biaya produksi. Yang pertama, kalian input dulu perhitungan untuk biaya bahan baku. Masukkan dulu data persediaan awal bahan baku per 1 Januari. Lalu, masukkan juga data pembelian. Kalian tambahkan untuk mengetahui berapa jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Baru kurangkan dengan persediaan akhir bahan baku sebesar Rp9 juta. Maka hasilnya sebesar 96 juta. Nah, ini adalah bahan baku yang telah dipakai selama produksi. Kalian tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 200 juta. Baru setelah itu masukkan seluruh data biaya overhead pabrik. Kalian jumlahkan yang ini. Diperoleh total biaya overhead pabrik sebesar 400 juta. Baru sekarang kita hitung berapa total biaya produksi,
yaitu 96 juta, ditambah 200 juta, dan ditambah 400 juta. Diperoleh hasilnya 696 juta. Sesuai rumus, kalian tambahkan biaya produksi ini dengan saldo awal barang dalam proses sebesar 10 juta. Lalu masukkan saldo akhir persediaan barang dalam proses sebesar 18 juta. Kalian tambahkan biaya produksi dengan persediaan awal, lalu kurangkan dengan persediaan akhir barang dalam proses. Maka diperoleh harga pokok produksi sebesar 688 juta. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.